Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ya. eh, Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran geografi, ya, di mana pada awal semester 2 ini kita akan mempelajari terkait dengan dinamika dan masalah kependudukan. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah mempelajari ini adalah kalian bisa memahami informasi data kependudukan, mengidentifikasi jumlah, komposisi pertumbuhan penduduk, menganalisis kualitas penduduk, menganalisis mobilitas dan pengendalian penduduk, mengidentifikasi masalah kependudukan dan solusinya, serta memahami peta jalan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Nah, ya, berbicara tentang penduduk, tentu saja kita harus memiliki bagaimana data kependudukan. Nah, data kependudukan ini dapat kita peroleh dengan melalui 3 cara, yaitu kalian pernah mengenal istilah sensus, ya. Kemudian ada lagi registrasi dan survei. Apa perbedaan dari ketiga proses pengumpulan data penduduk itu? Sensus itu biasanya dilakukan untuk menghitung jumlah penduduk, tapi dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan secara serentak. Biasanya nanti ada petugas yang akan datang ke ke masing-masing penduduk untuk mencatat data-data yang dibutuhkan. Nah, sementara itu, ya, untuk sensus ini ada 2 teknik yang dilakukan. Jadi ada sensus de facto, kemudian ada sensus de jure. Nah, perbedaannya adalah ketika petugas sensus itu melakukan pendataan penduduk di tempat tinggal mereka pada saat sensus, nah ini disebut dengan fakta. Jadi faktanya bahwa penduduk yang disensus sedang berada di tempat. Kemudian kalau de jure adalah penduduk yang disensus hanya berdasarkan tempat tinggal. Jadi kalau misalnya kalian sedang jalan-jalan ke suatu tempat, kemudian ada petugas sensus, nah akan dilakukan sensus kalau menggunakan sistem de facto. Tapi kalau dengan de jure, kalau KTP-nya bukan di tempat itu, maka tidak akan terkena atau dijadikan sebagai objek untuk sensus. Nah, kemudian yang berikutnya adalah registrasi penduduk. Ini juga sama untuk mendapatkan hasil tentang pencatatan penduduk. Dari mana hasil ini didapatkan? Yaitu dengan melakukan pencatatan tiap peristiwa. Jadi penduduk itu kan pertama bisa atas dasar kelahiran, kematian, ada perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, migrasi, dan sebagainya. Itu kemudian dilakukan pencatatan yang biasanya dari mulai tingkat RT RW, kemudian ke kelurahan atau desa, kemudian ke catatan sipil, ya, sehingga disitulah kita akan melihat perubahan penduduk itu tiap waktu. Dan ini sangat efektif jika sudah bisa berjalan. Baik, nah kemudian ya, tetapi ketika kita melakukan registrasi tentu saja tidak semudah yang kita kira. Ada faktor-faktor penghambat yang akan kita temukan. Yang pertama adalah ya rendahnya kesadaran setiap warga masyarakat, apalagi di negara-negara berkembang. Nah, sehingga sebetulnya registrasi ini akan lebih cocok kalau diterapkan negara-negara maju, karena mereka sudah sadar diri ketika ada perubahan tentang dirinya, pindah, nambah keluarga, berkurang keluarga, itu dengan segera melaporkan. Kemudian masih kurangnya tenaga terlatih yang memahami fungsi dan peranan registrasi penduduk. Nah, ini tentu saja adalah petugas ya di dinas-dinas terkait. Kemudian yang ketiga, belum maksimalnya perhatian pemerintah terhadap penyelenggaraan registrasi penduduk, baik terutama adalah registrasi yang teratur. Nah, kemudian ada lagi ya, untuk melakukan pencatatan adalah dengan melakukan survei, ya. Jadi survei
penduduk. Jadi selain sensus, tadi ada registrasi, yang terakhir ini adalah survei. Bagaimana survei dilakukan? Nah, survei ini adalah dilakukan dengan melakukan kegiatan mengumpulkan data kependudukan, tapi ada batas-batas yang jelas, yaitu dengan sampel, baik sampel wilayah tertentu dan dapat dilakukan kapan saja, ya. Jadi penduduk biasanya yang diambil adalah sampel. Kemudian wilayahnya pun biasanya sampel. Tetapi hasil survei ini bisa dijadikan sebagai salah satu untuk pengukuran atau perhitungan data kependudukan. Ya, baik ya untuk pertemuan kali ini ya itu saja yang bisa disampaikan ini sebagai pertemuan awal tentang bagaimana kita menemukan data kependudukan. Nah, setelah ini nanti ya kita akan di pertemuan berikutnya ya akan kita jelaskan sama-sama yaitu terkait dengan bagaimana tentang perhitungan ya. Jadi cara menghitung data kependudukan. Itu baik dari kelahiran, kematian, migrasi, itu biasanya ada rumus-rumus yang kita gunakan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.